Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada dan umat-umat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah Tuhan, atas segala karya Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup kami di setiap waktu-waktu yang telah kami lalui. Dan jikalau kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu, kami mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan biarlah setiap hati kami terbuka untuk Tuhan. Hati kami siap untuk menerima dan telinga kami mendengar untuk firman-Mu Tuhan. Dan urapi pemberitaan firman-Mu dari awal sampai selesai di dalam hikmat dan pengurapan Tuhan. Dan biarlah segala kehendak dan kebenaran-Mu dinyatakan bagi setiap kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat-umat Tuhan yang pada saat ini kembali melakukan persekutuan dan ibadah bersama di rumah-rumah. Dan pada saat ini kita bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan karena di waktu yang Tuhan beri kita masih bisa beribadah bersama-sama, kita masih bisa diberikan kesehatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, kehadiran saudara pada saat ini di ibadah perkeluarga di rumah-rumah itu adalah satu sukacita yang luar biasa. Dan tentunya Tuhan begitu senang karena saudara mau datang untuk bersekutu dengan Tuhan, mau datang untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan pada saat ini kita akan sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita pada saat ini yaitu Tuhan menjadikan setiap hari adalah baik. Tuhan menjadikan setiap hari adalah baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 118 ayatnya yang ke-24. Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. Bagi saudara yang ada di rumah bisa memperhatikan Alkitab saudara, bisa membuka Alkitab saudara, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Firman Tuhan katakan saudara, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara melihat, pernahkah saudara mendengar di mana ada seseorang, apakah itu orang yang di luar iman kita ataukah orang yang sudah percaya Yesus, di mana orang itu berkata, oh saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang baik, satu hari ini adalah hari yang baik. Pernah enggak saudara mendengar seperti itu? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang saudara kita masih mendengar bahwa masih ada sebagian orang, bahkan juga saudara ada sebagian orang-orang Kristen yang percaya bahwa pada hari-hari tertentu saja itu adalah hari yang baik. Di mana percaya bahwa satu hari tertentu itu adalah hari yang baik. Saudara-saudara, namun sesungguhnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang disampaikan firman Tuhan kepada setiap kita, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menjadikan setiap hari itu baik. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semuanya hari itu Tuhan jadikan baik. Amin saudara. Jadi tidak ada hari yang tidak baik.
semuanya hari dijadikan Tuhan baik. Justru saudara, yang menjadi persoalannya adalah bagaimana cara manusia untuk menjalani hari-hari tersebut. Ungkapan firman Tuhan yang tadi baru kita baca memberikan sebuah gambaran bahwa apa yang ada pada kita, apa yang kita percayai, apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, dan bagaimana kita menyikapi segala hal yang terjadi, itu akan menciptakan seperti apa hari-hari yang akan kita lalui, saudara. Jadi saudara tidak bergantung bahwa ini hari Senin, hari baik, hari Minggu, hari baik. Semua hari yang Tuhan jadikan adalah hari yang baik. Yang membuat hari itu tidak menjadi baik adalah manusianya sendiri. Bagaimana satu kepercayaannya kepada hari itu. Apakah dia percaya bahwa semuanya hari yang Tuhan jadikan adalah hari yang baik? Bagaimana hati dan pikiran kita di dalam melihat setiap hari, di dalam menyikapi segala hal yang terjadi setiap hari yang kita lalui. Saudara, jika kita bersyukur dan bersuka cita, maka tentunya hari yang akan kita lalui akan berubah menjadi hari yang mendatangkan senang, hari yang mendatangkan bahagia, hari yang mendatangkan penuh dengan sukacita. Jika kita memulai setiap hari dengan bersungut-sungut, dengan mengeluh, marah-marah, saudara, baru bangun pagi saudara, buka status di Facebook, yang muncul adalah mengeluh, yang muncul adalah bersungut, yang muncul adalah marah-marah, saudara. Baru bangun pagi dengan anggota keluarga, dengan saudara, dengan yang lain, saudara, bersungut-sungut, mengeluh, marah-marah satu dengan yang lain. Tentu saudara, jikalau kita mengawali hari-hari kita dengan cara-cara seperti ini, maka hari-hari kita akan berubah menjadi putus asa, akan berubah menjadi hari-hari yang mendatangkan stres, akan berubah menjadi hari-hari yang mendatangkan kemalangan, hari-hari yang penuh dengan masalah dan beban berat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin sharekan kepada kita beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan, saudara, agar hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik. Sekali lagi saudara, saya mau sampaikan bahwa Tuhan menjadikan setiap hari adalah baik. Yang menjadikan hari itu menjadi tidak baik adalah bagaimana keyakinan seseorang, bagaimana kepercayaan seseorang, bagaimana hati pikiran seseorang, bagaimana ucapan seseorang, bagaimana sikap seseorang terhadap hari tersebut. Untuk itu saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan agar hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik. Yang pertama saudara, yaitu kita harus percaya, kita harus memiliki satu keyakinan bahwa Tuhanlah yang menjadikan setiap hari adalah baik. Ini sangat mendasar sekali saudara. Jadi di dalam iman kita nanti tidak seperti pandangan orang-orang yang percaya bahwa hanya hari-hari tertentu saja hari baik. Ya. Nah, di dalam Mazmur yang tadi kita baca, Mazmur 118 ayatnya yang ke-24, di sana firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadikan hari. Segala sesuatu yang Tuhan buat saudara, tidak pernah ada yang buruk. Segala sesuatu hal yang Tuhan buat adalah yang terbaik. Termasuk hari-hari yang kita lalui, itu Tuhan menjadikannya, Tuhan membuatnya dengan yang terbaik. Amin saudara. Tuhan telah menjadikan setiap hari adalah baik. Untuk itu saudara, marilah kita menjalani dan hidup
hidup di dalamnya dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang benar, agar hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, mari kita bersorak-sorai, mari kita bersukacita, karena Tuhanlah yang telah menjadikan setiap hari baik bagi kita. Dalam iman Kristen, saudara, kita tidak boleh mempercayai bahwa hanya hari-hari tertentu saja yang menjadi hari yang baik. Setiap hari yang Tuhan jadikan adalah baik bagi kita. Amin, saudara. Di dalam Galatia pasalnya yang keempat, Galatia pasalnya yang keempat ayat 8 sampai dengan 11. Galatia pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Di dalam Galatia yang kita barusan baca, ini adalah satu pernyataan daripada Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Galatia tentang siapa mereka sebelum bertobat, siapa mereka sebelum beriman kepada Kristus, dan bagaimana luar biasanya pertobatan yang telah terjadi di dalam hidup mereka telah mengerjakan perubahan yang luar biasa dan sungguh sangat membahagiakan. Namun saudara, di dalam ayat ini juga Paulus berusaha untuk menginsafkan mereka dari kelemahan mereka, yaitu bahwa mereka masih mau mendengarkan orang-orang yang mau menyeret mereka kembali kepada ajaran-ajaran dan hidup mereka yang lama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita jangan sampai menjadi orang Kristen yang masih percaya kepada ajaran-ajaran yang di luar daripada firman Allah. Jangan sampai kita percaya kepada hal yang hanya sekedar mitos-mitos yang memang mengajarkan bahwa percaya kepada hari-hari tertentu. Saudara-saudara, di dalam pengajaran iman kita bahwa Tuhanlah yang menjadikan setiap hari, dan setiap hari yang Tuhan jadikan adalah baik. Dalam setiap hari yang baik, saudara, Tuhan Yesus selalu menyatakan kebaikannya kepada setiap orang yang percaya dan setiap orang yang mengasihinya. Dalam setiap hari, dalam segala keadaan, saudara, Tuhan Yesus selalu baik dan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Jadi yang pertama, saudara, yaitu kita harus yakini, kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan setiap hari adalah baik. Setiap hari yang Tuhan jadikan baik adanya. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, yaitu awalilah setiap hari bersama dengan Tuhan. Awalilah setiap hari kita bersama dengan Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat, ke-9, 12, dan 13. Saya akan bacakan buat kita, saudara. Mazmur pasalnya yang kelima, ayat 4, ayat 9, ayat 12, dan 13. Saya akan bacakan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku.
pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ayat 9, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Ayat 12 dan 13, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihimu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Amin, saudara. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 5 ayat 4 yang tadi barusan kita baca, mengajarkan kepada kita agar kita mengawali setiap hari kita bersama dengan Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Dengan datang merendahkan diri untuk berseru dan bersyukur kepada Tuhan, untuk memberikan persembahan baginya, memberikan syukur kita kepadanya, meminta perlindungan darinya, pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Di dalam Mazmur pasal 5 ayat 9, saudara, dikatakan, saudara, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu. Ini merupakan sebuah permohonan dan penyerahan hidup kita kepada Tuhan, agar Tuhan menuntun setiap langkah hidup kita. Di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhanlah kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Kita akan mengalami segala kemenangan dan kebaikan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita hari demi hari. Untuk itu, saudara, jangan sampai kita memulai dan menjalani hari-hari kita tanpa Tuhan. Karena menjalani hari tanpa Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Di dalam Mazmur pasal 5 ayat ke-12 dan 13, tadi kita sudah baca, firman Tuhan berkata bahwa orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, dikatakan akan bersuka cita. Tuhan akan menyatakan berkat-Nya di dalam hidup mereka. Tuhanlah yang menaungi mereka, Tuhanlah yang memagari mereka dengan anugerah-Nya seperti perisai. Jadi Tuhan yang akan menjadi perlindungan atas umat-umat-Nya. Amin, saudara. Tuhanlah yang akan menjadi perlindungan hidup kita. Tuhan yang akan menjadi perlindungan saudara dan saya. Amin. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa pada pagi hari itu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan segala sesuatu. Akan tetapi, saudara, kita melihat banyak orang ketika mereka bangun pagi, pikirannya langsung tertuju kepada masalah yang membuat mereka terus dihantui dengan rasa khawatir dan takut. Akhirnya, saudara, kita pun cenderung mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kepintaran kita, tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidup kita. Karena pada pagi hari, saudara, itulah satu awal di mana kita memulai aktivitas kita. Untuk itu, saudara, mari awalilah setiap aktivitas kita, awalilah dengan datang merendahkan diri untuk berdoa dan bersyukur, mempersembahkan satu hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan kita menjalani hari kita tanpa memulainya bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya 13 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu orang yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan
lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus menjalani hari-hari kita di dalam kehendak Tuhan. Ayat yang terakhir tadi yang kita baca, seharusnya kita harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudara, hidup tanpa Tuhan itu adalah hidup tanpa arti. Melangkah bersama dengan Tuhan, saudara, akan membawa kita kepada segala jalan yang benar, yang mendatangkan berkat damai sejahtera, yang membawa hidup kita di dalam perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Sehingga di dalam kita menjalani hari-hari kita, jikalau kita awali bersama dengan Tuhan, kita jalani bersama dengan Tuhan, Tuhan berkenan di dalam perjalanan hidup kita, maka Tuhan akan mendatangkan berkat dan damai sejahteranya di dalam hidup kita. Sehingga saudara, walaupun orang dunia berkata hari ini adalah hari yang buruk, tapi bagi orang yang hidup bersama dengan Tuhan, hari itu tetap menjadi hari yang baik, hari yang mendatangkan sukacita, hari yang mendatangkan damai sejahtera. Amin, saudara. Mari awalilah setiap hari dengan mengutamakan Tuhan, melibatkan Tuhan. Maka saudara, sepanjang hari yang akan kita jalani, saudara, akan mendatangkan segala kebaikan dan damai sejahtera Allah. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita menjalani hari-hari kita agar hari-hari yang kita lalui menjadi hari-hari yang baik. Yang ketiga, saudara, yaitu jalanilah setiap hari dengan menjaga hati dan pikiran serta perkataan kita. Di dalam Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, hati yang baik akan menghasilkan pikiran, perkataan, dan sikap yang baik. Menjaga hati nurani yang baik dan benar akan mendatangkan, akan memancarkan kehidupan, akan memberi semangat, akan memberi pengharapan, akan memberi kekuatan, akan memberi sukacita di dalam kita memulai dan menjalani hari-hari kita. Bila kita memiliki hati, pikiran, dan perkataan yang baik, saudara, maka hari-hari kita juga akan menjadi hari-hari yang baik. Sebab dari hatilah yang akan menentukan seperti apa respon kita di dalam menyikapi setiap peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati kita dikatakan dikuasai lidah. Artinya apa, saudara? Bahwa setiap kita akan menikmati hasil daripada apa yang kita ucapkan. Ingat bahwa perkataan orang percaya itu berkuasa. Ucapan kita akan membentuk kita di dalam menjalani hari-hari kita. Mari saudara, ucapkanlah hal-hal yang baik, ucapkanlah hal yang benar,
perkatakanlah firman Tuhan setiap kita mengawali menjalani hari-hari kita, saudara. Dan biarlah perkataan kita menjadi perkataan berkat yang mendatangkan kuasa, yang mendatangkan berkat Tuhan setiap hari, saudara. Amin, saudara. Mari biasakan diri untuk memperkatakan hal-hal yang benar, memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan hal yang positif, saudara. Amin, saudara. Kenapa? Itu akan menolong kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Imani perkatakan firman Tuhan setiap hari. Setiap kita mengawali hari kita, setiap kita mengalami tantangan di dalam perjalanan hari-hari kita, mari kita mau latih diri kita untuk mengimani dan memperkatakan firman Tuhan. Mengatakan hal-hal yang benar, mengatakan hal-hal yang positif, sehingga diri kita pun terbangun, orang lain juga yang mendengarnya akan dibangun juga, saudara. Filipi pasal 4 ayat 8, saudara. Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Selanjutnya itu bagaimana kita menjaga pikiran kita untuk menikmati hari-hari yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kita, saudara. Kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan benar. Bahkan dikatakan hal-hal yang mulia. Jauhi pikiran-pikiran yang buruk. Pikirkan dan imanilah segala hal yang terbaik dari Tuhan, yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap hari-hari kita yang kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Saya percaya, saudara, Tuhan pasti menolong kita. Dan kita harus pikirkan itu. Kita harus ucapkan, kita harus perkatakan bahwa hari ini Tuhan pasti menolong saya. Hari ini Tuhan pasti memberkati saya. Hari ini Tuhan pasti melindungi saya. Hari ini Tuhan pasti menyertai saya. Hari ini Tuhan pasti memelihara saya. Hari ini Tuhan pasti menyatakan kuasanya di dalam hidup saya. Amin, saudara. Jadi mari kita mau jaga hati kita. Kita mau jaga pikiran kita. Kita mau jaga ucapan kita. Karena ucapan orang benar berkuasa. Amin, saudara. Jadi saudara, mari bangunlah hal yang baik dan benar di dalam hidup kita melalui hati, pikiran, dan perkataan kita, sehingga hari-hari kita akan menjadi hari-hari yang baik bersama dengan Yesus. Dengan menjaga hati dan pikiran serta perkataan kita, hari-hari kita akan mendatangkan sukacita. Hari-hari kita akan penuh dengan damai sejahtera. Dalam hati dan pikiran kita yang tenang, saudara, akan membuat kita menjadi tenang di dalam kita menjalani hari-hari kita, sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang benar dan tepat, saudara. Amin. Jikalau kita memikirkan yang baik, mengatakan hal-hal yang baik, maka hati kita ini akan tenang. Dan kita tahu, saudara, dari mana sumber ketenangan kita? Firman Tuhan katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi hanya dekat dengan Tuhan, hati kita, pikiran kita akan menjadi tenang. Kalau hati dan pikiran kita menjadi tenang, maka perkataan kita juga akan menjadi perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang positif, saudara. Yang keempat, saudara, yaitu mengucap syukurlah di dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah di dalam segala keadaan. Kita akan lihat dulu di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Firman Tuhan katakan,
janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, di dalam ayat ini mengajarkan kita agar kita menjalani aktivitas kita sehari-hari sebagai hamba Kristus, sebagai hamba kebenaran. Kita berusaha, kita bekerja setiap hari agar kita mendapatkan uang, itu tidak masalah, saudara. Karena memang kita harus bekerja agar kita bisa menghasilkan sesuatu. Karena Tuhan juga ingin memberkati kita melalui setiap pekerjaan kita yang benar yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Namun saudara, Tuhan mengingatkan setiap kita agar kita jangan menjadi hamba uang. Sebab kita sudah ditebus menjadi hamba Kristus, menjadi hamba kebenaran. Jadi saudara, dalam segala aktivitas kita, sertakan Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan di dalam pekerjaan kita, kita melupakan Tuhan di dalam aktivitas kita hanya karena uang, saudara. Dalam ayat ini firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan berkat yang Tuhan berikan melalui apa yang kita kerjakan setiap hari. Saya percaya saudara, bila umat-umat Tuhan yang bekerja dengan benar tanpa melupakan Tuhan dan firman-Nya, maka Tuhan akan terus menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin saudara. Orang yang dapat mencukupkan diri, ini adalah orang yang dapat mengucap syukur dengan segala apa yang Tuhan kerjakan, dengan segala apa yang kita terima di dalam hidup kita setiap hari. Kita percaya bahwa semuanya saudara ada di dalam kendali Tuhan. Karena ada janji Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin saudara. Apalagi jikalau di dalam hari-hari yang kita jalani, kita isi dengan aktivitas yang positif, kita isi dengan kita berusaha dan bekerja melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati. Di dalam kita menjalaninya harus disertai dengan rasa cukup, harus disertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur di dalam segala hal. Karena dengan mengucap syukurlah akan membuat hari-hari kita menjadi baik dan indah bersama dengan Tuhan. Mengucap syukur di dalam segala keadaan harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Memang saudara, tidaklah mudah untuk kita bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Namun saya percaya, jikalau kita rindu hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk kita dapat mengucap syukur di dalam segala keadaan. Sebab itu saudara, mengucap syukur ini harus menjadi gaya hidup kita. Karena mengucap syukur adalah perintah dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam Tesalonika pasal 5 saudara, ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, dalam mengucap syukur kita akan mengalami keajaiban dan kebaikan Tuhan setiap hari melalui apa yang kita kerjakan, sehingga setiap hari selalu ada syukur, selalu ada ucapan terima kasih yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Setiap hari saudara, ada banyak hal yang akan membuat kita untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah, sebab itulah yang membuat hari-hari kita menjadi indah. Amin saudara. Yang kelima saudara, bagaimana agar kita dapat menjalani hari-hari kita dengan baik? Yang kelima saudara, hiduplah dalam kehendaknya. Hiduplah di dalam kehendaknya. Di dalam Yosua saudara, kita akan lihat di dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati
sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara-saudaraku, seringkali kita tidak dapat menjalani dan menikmati hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik dan beruntung. Itu dikarenakan karena akibat dari tindakan kita, sikap kita, ucapan kita yang salah dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang barusan kita baca, kuatkan dan teguhkan hatimu. Seringkali kata-kata yang tidak baik akhirnya keluar. Karena apa, saudara? Karena kita tidak menguatkan, meneguhkan hati kita di dalam kita menghadapi segala hal yang sedang terjadi dalam hidup kita. Sehingga hal yang buruk itu muncul di dalam hidup kita, sehingga seolah-olah hari itu adalah menjadi hari-hari yang sangat kelam di dalam hidup kita. Firman Tuhan juga katakan, bertindaklah hati-hati. Sebab setiap tindakan kita itu seperti benih yang kita tabur, di mana suatu saat kita akan melihat dan kita akan menuai hasilnya. Apakah itu baik ataukah itu buruk, saudara. Maka saudara, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita jangan sampai menyimpang ke kiri dan ke kanan dengan cara menuruti keinginan daging, menuruti keinginan duniawi, dan jangan mau tergoda dengan tawaran-tawaran si iblis yang kelihatannya baik namun membawa kita kepada kebinasaan, membawa kita kepada malapetaka, membawa kita kepada masalah. Saya percaya segala sesuatu yang dari Tuhan, jikalau kita berjalan di dalam jalan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke dalam musibah yang mendatangkan malapetaka. Tetapi dalam segala hal yang kita lalui, mungkin kita bisa menghadapi tantangan, namun tangan Tuhan yang akan menyertai kita, membawa kita di dalam jalan kemenangannya, akan menjagai, menuntun kita, akan memampukan kita sehingga kita bisa menang melewati setiap tantangan demi tantangan. Saudara-saudara, hidup di dalam kehendak Tuhan akan memberikan kita ketenangan, akan memberikan kita kemenangan, akan memberikan kita ketentraman, akan memberikan kita sukacita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, itu akan membuat hati kita kacau, tidak akan damai, tidak akan tenang, saudara. Kenapa? Kita melakukan hal yang salah, dan setiap tindakan salah itu akan berdampak buruk di dalam kehidupan manusia. Saudara, sikap kita di dalam melakukan kehendaknya itu akan menentukan seperti apa hari-hari kita. Untuk itu saudara, jalanilah hari-hari kita sesuai dengan petunjuk atau tuntunan firman Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 18 firman Tuhan katakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar adalah jalan yang diterangi oleh terang firman Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana Tuhanlah yang akan menjadi pemimpin di dalam langkah hidup orang benar, sehingga saudara kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Jalan yang dituntun oleh terang firman Tuhan itu akan membuat kita dapat melihat dan mengalami setiap kebaikan Allah pada setiap perjalanan hidup kita. Meskipun mungkin orang menjalaninya, orang merasakannya, orang melihatnya itu adalah hari yang buruk, tetapi bagi orang benar, bagi umat-umat Tuhan, jikalau kita berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah hal yang buruk yang dilihat oleh orang-orang yang tidak percaya, kita masih bisa melihat, kita masih bisa mengalami, kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan akan menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa melihat bahwa setiap hari yang Tuhan jadikan itu adalah hari yang baik buat kita untuk beraktivitas, untuk melakukan kehendaknya, untuk menyenangkan hatinya, untuk berbuat yang baik, untuk menjadi saksi Kristus. Amin, saudara.
Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani dan menikmati hari-hari yang baik yang Tuhan telah anugerahkan di dalam hidup kita. Dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, doa saya, dalam setiap hari yang kita jalani, kita akan terus menerima segala kebaikan Tuhan, segala karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami pada saat ini. Seperti firman berkata bahwa Tuhanlah yang telah menjadikan setiap hari, dan setiap hari adalah baik Tuhan. Karena di dalam setiap hari Engkau selalu menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau di waktu yang lalu mungkin ada di antara kami yang percaya kepada hari-hari tertentu itu adalah hari yang baik. Dengan kami mendengar firman-Mu, kami yakin bahwa setiap hari Tuhan jadikan baik bagi kami Tuhan. Untuk itu ajar kami agar kami mengawali dan menjalani setiap hari bersama dengan Tuhan. Biarlah kami juga terus menjaga hati, pikiran dan perkataan kami. Dan kami selalu menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Menjalani hari-hari kami di dalam sukacita karena Kristus ada di dalam kami. Dan Tuhan bimbing kami Bapa, agar di dalam kami menjalani hari demi hari, kami terus hidup di dalam kehendak-Mu. Sehingga apa yang kami tabur di dalam hidup kami akan menuai segala hal yang baik, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan, dan membawa kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan bila setiap kami menjadi orang-orang yang berkemenangan setiap hari, setiap hari kami akan terus mengalami kebaikan, keajaiban dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami, percayalah dan katakan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati.